Iya, dalam jangka tidak lebih dari 1 minggu ya Lisa ya, kejadian pembunuhan yang cukup sadis dengan cara menghilangkan nyawa kemudian dicor ini terjadi hampir berdekatan di lokasi yang berbeda. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan para pelaku ini begitu sadis, begitu tega untuk Ya, menghilangkan nyawa nyawa orang seseorang, dan betul. kemudian mencoba untuk menghilangkan jejaknya ini dengan Dengan cara yang ya, dicor. yang cara yang kita pikir sangat tidak berperi kemanusiaan sekali. Nah, ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung. Ada kriminolog UI, Ibu Hanifah Hasna. Selamat Ya, pagi, Mbak Hanifah. Selamat pagi, Mbak Anista, Mas ya. Gede. Apa kabar, Mbak Hanifah? Alhamdulillah, maaf lahir Alhamdulillah. Baik. batin ya. Iya, Maaf lahir batin sama-sama juga, Mbak Mbak Hanifah. Iya, Mbak, Mbak Hanifah. Kita ini dalam 1 minggu terakhir ini ada 2 kejadian pembunuhan yang saya pikir sangat di luar nalar dan perikemanusiaan ya, Mbak ya. Ini kenapa sih Mbak? Ini pelaku ini tega sekali menghilangkan nyawa orang dan kemudian mencoba untuk menghilangkan jejaknya dengan cara dicor. Apakah apa ya, aktivitas menghilangkan jejak ini memang susah dilacak begitu, Mbak? Oke, baik. Sebetulnya semua pelaku kejahatan itu pada akhirnya akan menghilangkan jejaknya dengan cara membuang atau mengaburkan semua bukti-bukti. Karena alat bukti itulah yang bisa membuat dia jadi terjerat oleh hukum. Nah, caranya itu kan bisa macam-macam, bisa dengan memutilasi, dengan membungkus dengan plastik yang seperti beberapa tahun yang lalu, terus dimasukin beberapa kamper gitu ya, biar nggak ketahuan. Tapi cara yang paling tidak bisa diendus itu ternyata sekarang adalah dengan mengecor, karena dengan cara memberikan bahan cor-coran itu aromanya tidak keluar dan itu menjadi lebih rapi. Mungkin ini yang diharapkan oleh pelaku untuk menghindari tuntutan hukum yang akan diberlakukan untuk kepadanya. Enggak, Mbak. Sebenarnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. baik. Mbak Hanifah, ini kalau misalkan kita lihat dari 2 kasus yang di Makassar dan yang di Jawa Barat ini, dua-duanya bisa dikatakan orang dekat. Iya. Kalau di Makassar ini suami, sedangkan yang di Jawa Barat ini adalah majikannya. Kenapa seringkali terjadi kekerasan ini justru sama orang terdekat kita sih, Mbak Hanifah? Terutama di Indonesia, Mbak. Angkanya cukup tinggi sekali dibandingkan negara-negara yang lain. Oke, jadi begini, ternyata dalam beberapa literatur dan jurnal, itu pelaku kejahatan, kekerasan sampai pembunuhan itu 80% adalah orang terdekat, Ya. 20% baru orang luar gitu ya. Ya. Karena mereka harus tahu bagaimana targetnya ini berperilaku sehari-hari. Apa sih kesalahan mereka, apa sih kelemahan mereka, dan mereka mengukur sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka mengukur pula apa resiko yang akan dihadapi ketika dia melakukan kejahatan. Sehingga target yang ditentukan itu sudah jelas-jelas orang-orang yang sudah ketahuan bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana kelemahan, bagaimana kelebihannya, dan bagaimana upaya orang-orang terdekat untuk menyelamatkannya. Bahkan dia juga tahu bagaimana cara berupaya untuk menyelamatkan diri. Jadi seperti itu, 80% adalah orang-orang terdekat. Iya, Mbak Hanifah, kalau Anda melihat terutama di kasus domestic violence ya, yang seperti di Makassar ini ya. Nah, sebenarnya kan motifnya itu adalah motif sakit hati, begitu ya Mbak ya. Pada akhirnya membuat pelaku ini nekat menghabisi istrinya sendiri. Sebenarnya secara mental ini apa yang menjadi gangguan sehingga orang nekat untuk menyakiti bahkan membunuh pasangannya sendiri, yang which mean mereka terhubung itu karena cinta sebenarnya dan kasih sayang tentu saja. Ya, jadi faktor yang membuat seseorang membunuh itu hanya ada 2, yaitu emosional, yang kedua adalah instrumental. Emosional itu berhubungan dengan cinta, dendam, marah, benci, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis. Kemudian yang instrumental dan berhubungan dengan sosial, keagamaan, kedudukan, harta benda, dan lain-lain. Dan ternyata kasus-kasus percintaan ini yang membuat seseorang itu menjadi melakukan kejahatan lebih besar, yang kalau Mas Gede tadi bilang tidak sesuai nalar gitu ya. Padahal ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Ini yang membuat seseorang itu ternyata lebih besar melakukan pembunuhan karena gara-gara emosional. Jadi Mas, ternyata kurang sekali cara mengendalikan diri. Nah, ini biasanya sesungguhnya sudah terlihat dari pasangan yang ada gitu ya.
Nah, berarti ada ciri-ciri yang mungkin bisa kita, yang bisa Mbak Hanifa Kenali gitu ya, ya, didiagnosa gitu ya. didiagnosa ini kira-kira seperti apa nih? Ini kayaknya ada bakat untuk Iya. menganiaya ataupun ada bakat untuk melakukan kekerasan terhadap Kecenderungan begitu, Mbak. teman dekatnya ataupun dengan Pasangannya, pasangannya. Oke, baik. Sebetulnya ciri-cirinya itu sangat mudah terlihat. Tetapi bila kita biasanya sudah bucin, itu menghilangkan semua ini. Kan karena kita baca adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta kasih ya. Betul. Gitu. Ya ketika pasangan kita itu seseorang yang arogan, seseorang yang agresif, seseorang yang suka melanggar peraturan, seseorang yang tidak peduli dengan perasaan orang, ini sudah termasuk dalam gejala-gejala psikopat. Nah, biasanya orang-orang seperti ini bisa menutupi dengan memanipulasi perilakunya dengan cara berbuat yang baik sekali, seperti yang tadi berita yang disampaikan. Bahwa pelaku adalah orang yang sangat ramah, orang yang sangat baik. Padahal, biasanya orang-orang yang sangat baik ini kita lihat bagaimana ketika mereka bertemu atau dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Impulsifnya keluar nggak? Apa yang dilakukan ketika dia menghadapi permasalahan? Apakah langsung menganiaya? Apakah langsung membentak atau marah? Dan biasanya orang-orang seperti ini sangat-sangat tidak patut terhadap peraturan. Dan ini yang menjadi contoh atau ciri-ciri orang-orang di dekat kita yang akan melakukan kejahatan atau berani melakukan kejahatan atau kekerasan. Nah, ketika misalnya pasangan ini bucin, dibutakan oleh cinta begitu ya Mbak ya. Namun ada juga faktor eksternal yang harusnya turut berperan dalam hal ini. Ketika mengetahui ada sebuah hubungan yang bisa dibilang ada red alert di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan yang pada akhirnya bisa juga menghilangkan nyawa pasangannya? Oke, baik. Sebetulnya yang bisa menghentikan itu adalah kontrol sosial. Karena biasanya orang-orang itu walaupun punya hubungan khusus, tapi mereka sudah punya lingkungan yang sebetulnya bisa mencegah terjadinya kekerasan itu. Hanya saja yang namanya perasaan ini sudah biasanya 100% menutup semua logika. Ini yang membuat banyak sekali korban-korban kejahatan hanya karena asmara. Nah, ini yang membuat kita harus berhati-hati terhadap anak-anak kita, terhadap remaja-remaja kita. Bahkan kita sendiri sebagai istri gitu ya, ketika kita sudah mengedepankan cinta, tidak ada logika, tidak ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan, sudah harus bersiap-siap bahwa kita akan harus menjadi korban. Seperti itu. Baik, Mbak Hanifa, ini kalau misalnya kita menarik lagi ke belakang untuk kasus yang di Makassar. Ini kan katanya berdasarkan sakit hati, istrinya berkomunikasi lagi dengan mantan hingga akhirnya suaminya cemburu dan menganiaya. Tapi kan ada saksi mata yaitu anaknya. Apakah kira-kira ini anaknya akan memiliki pola pikir bahwa pasangan suami istri ini kekerasan itu bisa diterima gitu. Kekerasan itu bisa diterima, lumrah seorang suami ini memukuli istrinya. Kalau misalkan dampak lebih luas ini apakah memungkinkan si anak ini akan berpikir seperti itu, Mbak Hanifa? Ya, sangat sekali, Mbak. Jadi gini, jangan-jangan si pelaku juga memiliki trauma kekerasan sebelumnya, sehingga dia merasa bahwa ketika ada permasalahan yang harus dilakukan adalah melakukan kekerasan, menghilangkan nyawa, karena ini adalah cara satu-satunya. Mungkin orang tuanya dulu seperti itu atau lingkungannya seperti itu. Nah, terhadap anaknya harus disembuhkan. Karena sakit psikologis ini nggak kelihatan seperti sakit batuk ya. Bisa jadi si anak ini akan merasa sama atau melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, terutama bapaknya sebagai pelaku, yaitu menghilangkan nyawa atau melakukan kekerasan atau melakukan agresivitas ketika menghadapi permasalahan, atau dia justru ketakutan untuk menikah. Karena dia tahu bahwa pernikahan itu sedemikian kerasnya sehingga dia harus menyerahkan nyawanya hanya untuk sekedar mempertahankan cinta. Mbak, ini mungkin terakhir ya. Ini kan seringkali korban adalah perempuan, begitu ya. Nah, buat keluarga yang memiliki anak-anak perempuan, ya, atau kerabat perempuan ataupun orang-orang terdekat, value seperti apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak perempuan kita supaya dia punya independensi yang kuat, punya sikap yang kuat ketika melihat ada kekerasan tadi dalam rumah tangganya kelak itu bisa mengatakan say no to violence. Oke, baik. Sebetulnya kalau dari diri sendiri itu biasanya tidak akan muncul ketika orang tua atau lingkungan itu tidak support. Jadi begini, ketika orang tua menyampaikan kepada anak perempuannya bahwa kamu adalah anak yang berharga, kamu adalah perempuan kesayangan ayah, kamu adalah anak yang kami idam-idamkan dan kami bangga-banggakan. Jadi jangan sampai
seorang laki-laki atau menjatuhkan satu tetes air matamu itu membuat seorang anak menjadi punya value. Bahwa aku adalah berharga, aku adalah orang yang harus dihormati, aku tidak boleh diperlakukan kasar. Ini yang membuat anak menjadi kuat. Masalahnya bagaimana orang tua zaman sekarang memperlakukan anaknya. Apakah dia bisa memberikan value yang lebih baik untuk anaknya atau justru merendahkan anaknya? Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga anaknya juga punya kemampuan diri untuk melindungi dirinya. Bahwa aku adalah orang yang berharga, aku tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ini yang harus kita lakukan. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna atas informasinya hari ini. Sangat berguna sekali buat kami di sini. Dan semoga saja berguna juga buat pemirsa iNews Today hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Hanifah.